Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos, berarti waktu. Jadi, diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Jika dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang dapat melintas, melalui, atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Cara berpikir diakronik mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu, peristiwa atau kejadian waktu yang tertentu. Masih berhubungan dengan pembatasan waktu. Sejarah mengenal istilah periodisasi, yakni mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan. Sebelum menyusun periodisasi, para sejarawan akan membuat klasifikasi peristiwa yang akan menjadi kajiannya dan membuat kesimpulan-kesimpulan pada setiap periode. Periodisasi dalam sejarah diperlukan karena penting bagi kita agar dapat mengadakan sejarah diperlukan karena penting bagi kita agar dapat mengadakan tinjauan secara menyeluruh terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi yang saling berhubungan dalam berbagai aspek. Sebagai contoh, apabila periodisasi yang akan dibuat berkaitan dengan perkembangan sejarah kebudayaan secara umum, maka akan dibuat periode perkembangan kebudayaan sebagai berikut. 1. Zaman praksara yang juga disebut dengan zaman prasejarah, yaitu zaman yang dimulai sejak manusia belum mengenal tulisan. 2. Zaman aksara akan disebut juga zaman sejarah, yaitu zaman ketika manusia sudah mengenal tulisan hingga sekarang. Dari kedua zaman yang telah diklasifikasikan ini dapat dilakukan rekonstruksi terhadap tahap-tahap perkembangan kebudayaan yang berlangsung dalam masyarakat tertentu. Periodisasi dalam penulisan sejarah dapat dilakukan dengan banyak klasifikasi berdasarkan sejumlah aspek dalam kehidupan manusia, seperti perkembangan sistem politik, pemerintah, agama dan kepercayaan, ekonomi, dan sosial budaya. Contoh berikut adalah periodisasi yang dibuat berdasarkan sistem mata pencarian hidup dalam sejarah, masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam tingkat lanjut, masa perundagian. Periodisasi bertujuan membuat klasifikasi dalam sejarah sehingga akan memudahkan kita memahami peristiwa-peristiwa sejarah secara kronologis. Melalui periodisasi kita menjadi mudah untuk memahami hal-hal yang terkait dengan perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Kesinambungan antar periode, kemungkinan terjadinya fenomena yang berulang, perubahan yang terjadi dari periode awal hingga ke periode berikutnya. Contoh lainnya adalah periodisasi sejarah Indonesia, masa Prakasa, masa kedatangan dan perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, masa kedatangan dan perkembangan agama Islam, masa kekuasaan kolonialisme Barat, masa pendukungan Jepang, masa revolusi, masa Orde Lama, masa Orde Baru, masa reformasi. F. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti dengan dan chronos yang berarti waktu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Lebih lengkapnya, dapat dijelaskan bahwa konsep sinkronik dalam sejarah adalah cara mempelajari atau mengkaji pola-pola, gejala, dan karakter dari sebuah peristiwa sejarah pada masa tertentu. Secara umum, sinkronik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu.
2. Menitikberatkan kajian peristiwa pada pola-pola gejala dan karakter. 3. Bersifat horizontal. 4. Tidak ada konsep perbandingan. 5. Cakupan kajian lebih sempit dari diakronik. 6. Kajiannya sistematis. 7. Sifat kajian mendalam. Karena itu, dapat dikatakan bahwa sinkronik dalam sejarah adalah kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas.